Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, saya Dr. Arif Rahman Yusuf, SPD MPD, dosen tetap program studi Magister Pedagogi di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek tahun 2025. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu multimedia pembelajaran. Saya mengajar multimedia pembelajaran pada semester genap tahun ajaran 2024-2025 dengan bobot 3 SKS. Dan mata kuliah multimedia pembelajaran ini merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus MWP 31235. Adapun deskripsi mata kuliah multimedia pembelajaran ini, yaitu mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan pengalaman praktis dalam mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif. Mahasiswa tidak hanya mempelajari teori, tetapi juga mempraktikkan langsung pembuatan produk multimedia berbasis prinsip teknologi pembelajaran. Pembelajaran bersifat kontekstual, kolaboratif, tematik, dan berpusat pada mahasiswa melalui pendekatan berbasis proyek. Perkuliahan multimedia pembelajaran ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran luring atau tatap muka dan juga daring melalui platform e-learning resmi UMPO, yaitu bebas.umpo.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online, sementara diskusi interaktif, studi kasus, dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Metode pembelajaran yang saya terapkan yaitu mendorong keterlibatan aktif mahasiswa, keikutsertaan langsung, serta berlandaskan pada pengalaman autentik dalam proses pembelajaran. Di antaranya adalah ceramah interaktif untuk membangun pemahaman konseptual terhadap teori multimedia pembelajaran. Diskusi kelompok mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus nyata. Pembelajaran berbasis proyek, di mana mahasiswa menyusun proyek multimedia pembelajaran sebagai bentuk aplikasi praktis dari materi yang telah dipelajari. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 1, yaitu mahasiswa menunjukkan kepribadian yang beriman dan bertakwa, serta berakhlak mulia. Kemudian CPL yang ketiga, mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan abad 21 dengan pendekatan berbasis proyek. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah yang diharapkan antara lain CPMK 1, mampu berpikir logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam pengembangan iptek sesuai bidang keahliannya. CPMK 2, mampu bekerja mandiri dan terukur dengan pendekatan pembelajaran berbasis kontekstual, tematik, kolaboratif, dan berpusat kepada mahasiswa. CPMK 3 mampu mengembangkan pendekatan pembelajaran berbasis proyek. CPMK 4 mampu mempraktekkan pembuatan media pembelajaran berbasis teknologi. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah multimedia pembelajaran ini meliputi satu modul atau RPS yang dapat diunduh melalui e-learning bebas UMPO, 2 materi PowerPoint, studi kasus, dan artikel ilmiah. Serta yang ketiga yaitu video pembelajaran. Untuk materi pembelajaran pekan yang pertama yaitu pengenalan mata kuliah dan ruang lingkup pembelajaran multimedia. Untuk minggu kedua pengantar seni media baru dan konteksnya dalam pendidikan
Untuk minggu ketiga, konsep dan praktek awal video seni dalam media pembelajaran. Yang keempat, produksi karya video, yaitu terkait ide, konsep, dan tahap awal desain. Untuk pertemuan kelima, produksi lanjutan karya video, yaitu tugas kolaboratif berbasis tugas mandiri. Yang pertemuan keenam, presentasi dan evaluasi awal karya video. Untuk pertemuan yang ketujuh, kajian di era teknologi informasi dan relevansinya untuk pembelajaran. Untuk pertemuan ke-8, UTS. Untuk pertemuan ke-9, yaitu produksi karya seni media berbasis teknologi pembelajaran. Untuk yang ke-10, presentasi karya seni berbasis teknologi pembelajaran. Yang ke-11, teori dan pemahaman tentang karya media berbasis sensor dan cahaya. Kemudian yang ke-12, produksi karya seni media berbasis sensor dan cahaya. Yang ke-13, yaitu presentasi karya seni media berbasis sensor dan cahaya. Untuk pertemuan ke-14 sampai ke-15, yaitu proyek akhir, mulai dari penyusunan, kemudian pelaksanaan dan evaluasi hasil karya multimedia berbasis sensor dan cahaya. Untuk pertemuan ke-16, evaluasi akhir semester. Penilaian dalam mata kuliah multimedia pembelajaran ini mencakup 5 komponen utama, yaitu ujian tengah semester dengan bobot sebesar 20%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 30%, tugas kelompok dengan bobot sebesar 20%, presentasi proyek sebesar 20%, serta kehadiran dan keaktifan dalam kelas baik secara verbal maupun dalam diskusi sebesar 10%. Penilaian dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap studi kasus. Saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif terhadap perubahan, serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang pemasaran yang dinamis. Serta siap menghadapi tantangan dunia kerja di bidang teknologi pembelajaran. Baik, untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah multimedia pembelajaran. Baik, saya mulai untuk perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, agar perkuliahan kita mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala, kita awali perkuliahan hari ini dengan mengucapkan basmalah. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena ini pertemuan kita yang pertama ya, dan ini mata kuliah baru ya bagi teman-teman semua, mata kuliah multimedia pembelajaran. Saya perkenalkan diri dahulu. Nama saya Arif Rahman Yusuf ya. Mungkin teman-teman baru melihat saya di kelas ya. Kalau di luar kelas mungkin teman-teman bisa lihat, kalau di depan kelas atau di luar nanti bisa menyapa saya begitu. Baik. Karena ini pertemuan yang pertama, jadi awal perkuliahan, setiap perkuliahan itu kita harus mempunyai komitmen ya. Komitmennya apa ya? Dalam kuliahan itu harus memenuhi tugas-tugas yang ada di perkuliahan ya. Jadi nanti teman-teman mata kuliah
multimedia pembelajaran ini ya harus memenuhi target-target yang ada di mata kuliah ini. Sehingga nanti untuk mendapatkan nilai yang bagus atau sempurna, teman-teman harus mengerjakan tugas. Nah, seperti itu ya. Kemudian untuk mata kuliah multimedia pembelajaran ini nanti kita akan membuat ya sebuah project ya. Projectnya boleh membuat video, boleh membuat slide presentasi ya, boleh membuat alat peraga ya. Nanti ditujukan kepada anak-anak ya, karena ini kita kampusnya kampus pembelajaran ya. Ini boleh nanti teman-teman target untuk integrasi video atau alat peraga ya. Itu boleh ke anak-anak ya. Anak-anak dalam artian di sini nanti tidak mengarah ke sekolah saja, boleh nanti anak-anak TPA ya, boleh anak-anak di jalanan, atau selain anak-anak juga boleh, misal ibu-ibu, terus kemudian pemuda Karang Taruna ya. Sehingga nanti luaran dari mata kuliah multimedia pembelajaran ini nanti teman-teman bisa mengaplikasikannya ke masyarakat. Seperti itu ya. Baik. Untuk penilaian mata kuliah multimedia pembelajaran ya, seperti yang teman-teman tahu ya, di SIMTIK itu nanti teman-teman bisa melihat ya persentase penilaian ya dari kehadiran, terus kemudian UTS, UAS dan tugas. Itu ada persentasenya masing-masing ya. Sama-sama kita tahu persentasenya untuk kehadiran 20% ya, untuk tugas 30%, untuk UTS 20% dan untuk UAS itu 30%. Jadi jumlah totalnya 100%. Untuk materi pertama kita akan mengenal apa itu multimedia. Baik, sebelum kita lanjutkan materi ya, ada yang tahu multimedia itu apa? Silakan, acungkan tangan. Baik. Multimedia menurut saya adalah perpaduan dari berbagai jenis media seperti gambar, foto, video, teks, dan animasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara interaktif. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, wah bagus sekali ya jawabannya dari teman kalian ya. Multimedia itu kita tahu ya, itu namanya multi, itu kan lebih dari satu. Kemudian media itu adalah alat penyampai informasi. Sehingga kalau kita artikan ya, arti kata multimedia itu adalah alat penyampai informasi dengan berbagai alat atau metode. Seperti itu ya. Kemudian dengan adanya multimedia ya, zaman sekarang itu kan multimedia itu tidak bisa lepas ya dari kehidupan kita ya. Ya, mulai dari yang pertama adalah smartphone kita ya, gawai kita ya. Dari gawai itu sudah bisa itu dinyatakan oleh adanya kata multimedia. Nah, kalau di HP itu kan ada gambar, ya, ada suara, ya, terus kemudian video yang bergerak, ya, ada pula animasi. Ya, sehingga di dalam gawai kita atau smartphone kita itu sudah termasuk ke dalam alat atau media namanya multimedia. Itu. Kemudian, ya, apa saja multimedia yang harus kita tahu ya atau kita kenal? Ya. Nah, ini yang pertama ini. Multimedia yang pertama itu adalah smartboard. Smartboard tahu enggak smartboard apa? Smartboard itu seperti layar televisi tapi bisa disentuh.
Nah, biasanya kalau alat-alat ini ya, seperti smartboard ini ya, itu adanya di kantor-kantor yang untuk menampilkan informasi, biasanya seperti itu ya. Atau kalau teman-teman lihat di layar televisi ya, di acara berita itu kan di belakangnya ada layar. Nah, itu biasanya pembawa acaranya itu ya, pembawa beritanya itu kan selalu mengoperasikan ya layar itu. Nah, itu namanya smartboard ya. Kemudian yang kedua, multimedia yang kedua itu aplikasi pembelajaran gamifikasi. Nah, ini alat pembelajaran gamifikasi ini banyak sekali contohnya ya. Jadi pembelajaran itu menggunakan multimedia berbasis gamifikasi itu banyak sekali ya. Ada yang berbasis RPG ya, ada yang berbasis animasi ya, atau yang berbasis video. Ya, itu macam-macam ya, sehingga nanti teman-teman ini saya beri gambaran proyek apa yang harus dibuat ya, sehingga nanti teman-teman dapat gambaran ya, proyeknya itu saya nanti membuat menggunakan media apa ya gitu, atau menggunakan smartboard atau berbasis permainan, sehingga nanti teman-teman semua proyeknya itu nanti bisa diimplementasikan di masyarakat. Seperti itu ya. Terus kemudian multimedia yang ketiga itu konferensi video. Nah, ini kemarin zaman kita COVID ya, konferensi video ini itu ada yang menggunakan Zoom ya, ada yang menggunakan Microsoft Teams ya, ada yang menggunakan apa lagi? Apa? Google Meet ya, Google Meet, sehingga ini sebagai media ya, media pembelajaran. Ya, kalau Google Meet kan ada suara, ada video yang ditampilkan, ya, ada gambar, ya, sehingga konferensi video itu termasuk dalam multimedia pembelajaran. Kemudian yang keempat itu namanya sistem manajemen pembelajaran (LMS) ya. LMS itu termasuk ke dalam sistem manajemen pembelajaran. Ya, LMS kita kan kita bisa akses bebas.umpo.ac.id. Nah, itu kita maksimalkan ya. Jadi, Pak, saya ingin menggunakan Bebas Umpo, Pak, untuk mengenalkan sistem manajemen pembelajaran yang ada di kampus. Jadi kita kenalkan kepada masyarakat, ternyata belajar itu tidak hanya menggunakan buku, tidak hanya menggunakan papan. Ya. Kita bisa menggunakan layar HP kita ya untuk belajar. Ini menggunakan sistem manajemen pembelajaran atau LMS. Gitu. Terus yang kelima itu menggunakan visualisasi 3D. Nah, ini visualisasi 3D ini kan kemarin viral ya. Viral itu dalam artian Google membuat sebuah alat ya. Itu membuat alat untuk memvisualisasi 3 dimensi. Nah, selain Google apalagi kemarin yang punyanya Apple Crow. Punyanya Apple Crow apa kemarin? Apple Vision ya, dibuat seperti itu sehingga dengan kemajuan teknologi ya seperti sekarang itu pembelajaran bisa terjadi itu karena adanya teknologi, sehingga dengan teknologi itu kita bisa memaksimalkan pembelajaran kita ya seperti sekarang ini ya, kita menggunakan LCD ya, kita menggunakan laptop ya sebagai pembelajaran, sehingga nanti teman-teman itu memaksimalkan ya seluruh perangkat teknologi yang bisa digunakan ya. Jadi nanti untuk proyeknya itu tidak hanya membuat aplikasi atau membuat video ya, nanti bisa menggunakan alat peraga. Nah, seperti itu ya. Baik, sebelum lanjut ya pada tugas pertama kita ya untuk pembelajaran kita
tagihan untuk akhir perkuliahan, yaitu membuat sebuah proyek. Ya, apakah teman-teman ada pertanyaan? Silahkan. Halo Pak, saya Zakia, izin bertanya, untuk penggunaan AI itu apakah boleh dalam untuk menggenerate multimedia seperti gambar atau video seperti itu? Karena sekarang kan banyak marak di sosial media video-video dan gambar-gambar yang dari AI itu. Baik, wah bagus sekali ya Mbak Zaskia ini pertanyaannya. Apakah kita boleh menggunakan ya teknologi AI ya dalam menggenerate teks, gambar dan video ya dalam proyek kita? Ya. Ya. Kalau dari kata multimedia sekarang ya tadi kita jelaskan ya, kita sama-sama tahu multimedia itu apa ya, berbagai media. Kalau kita gunakan teknologi AI malah lebih bagus ya. Karena dengan teknologi AI itu membantu kita dalam pekerjaan ya. Jadi nanti teman-teman boleh menggunakan teknologi AI menggenerate teks, itu bisa menggunakan ChatGPT, bisa menggunakan DeepSeek ya. Terus kalau menggenerate gambar itu juga bisa menggunakan Copilot ya atau Gemini ya. Terus kalau menggenerate video yang terbaru kemarin yang lagi marak-maraknya, lagi digembor-gemborkan oleh Google ya, itu namanya Google VEO3 ya. Google VEO3 itu adalah pengembangan dari Google VEO2 yang belum bisa include suara ya. Kalau di Google VEO3 itu bisa mengeluarkan suara sesuai logat dari prompt kita yang kita masukkan. Itu logat bahasanya itu bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Jawa, bisa bahasa Sunda, bahasa Arab pun juga bisa gitu. Nah, boleh malah lebih bagus. Itu jadi nilai tambah multimedia kalian. Nah, sehingga dengan teknologi AI ini nanti teman-teman bisa menggenerate projectnya seperti apa gitu. Sekaligus dengan teknologi AI nanti teman-teman ini nanti semua ya untuk tugas projectnya itu bisa mudah, dipermudah. Sehingga nanti kita harapkan project itu bisa kita terapkan di masyarakat. Seperti itu ya. Jadi untuk tugas yang pertama ya pekan depan ya. Ini nanti tugas teman-teman semua itu membagi kelompok ya. Kelompoknya satu kelompok 3 orang ya. Kemudian 3 orang itu harus sudah merencanakan tugas proyek selama 1 semester. Itu ya. Untuk template tugas nanti akan saya share. Ya, akan saya share sehingga nanti teman-teman bisa mempelajari ya langkah-langkah dalam membuat sebuah proyek yang bagus. Ya. Ini saya spill sedikit bagaimana membuat proyek yang bagus itu ya. Itu yang pertama, teman-teman harus mengidentifikasi problem apa yang ada di lingkungan sekitar. Problem apa kira-kira yang cocok ya untuk multimedia yang akan saya buat atau teman-teman buat itu yang cocok diterapkan di masyarakat. Ya, targetnya siapa dulu tentukan ya dalam satu kelompok. Ya, satu kelompok tentukan sehingga nanti teman-teman punya gambaran. Oh, nanti saya targetnya anak-anak TPA. Nanti saya membuat multimedia pengenalan huruf hijaiyah misalnya. Atau nanti teman-teman bisa targetnya ke ibu-ibu PKK atau pemuda Karang Taruna. Misalnya membuat tutorial dalam pupuk kompos. Ya, membuat tutorial dalam pembuatan pupuk kompos. Sehingga nanti teman-teman bisa memberikan informasi kepada masyarakat, transfer ilmu
kemudian juga bisa transfer media juga untuk mereka. Ya, itu salah satu contoh. Nanti minggu depan ya kita akan bahas ya apa sih kira-kira problem teman-teman ini di sekitar itu seperti apa. Nah, karena ini kan jumlahnya banyak, ya pasti masalahnya juga banyak ya. Sehingga nanti teman-teman minggu depan ya saya harap memunculkan problem-problem yang akan diterapkan untuk proyek multimedia. Itu ya. Terus untuk tugasnya, nah ini nanti silahkan teman-teman scan ya menggunakan QR code ya. Silahkan di scan ya. Salah satu nyekan enggak apa-apa, nanti bisa di-share template tugasnya sehingga langsung bisa ditindaklanjuti. Baik, yang terakhir untuk tugas ada pertanyaan. Izin bertanya Pak, saya di sini kan tugasnya ada alur cerita atau struktur konten. Berarti tugasnya ini tugas video ya Pak? Atau ada multimedia yang lain seperti poster atau mungkin game edukatif itu boleh digunakan juga? Baik, wah bagus sekali ya pertanyaannya terkait tugas ini. Wah ini antusias sekali ini mengerjakan tugasnya ini kok sudah ada pertanyaan. Baik, pertanyaannya bagus. Tadi ditanyakan bahwa di sana ada storyboard. Ya. Storyboard itu ini salah satu contoh template ya kalau teman-teman membuat video. Nah kalau tetap teman-teman membuat ya, Pak saya tidak membuat video Pak, saya ingin membuat game. Ya namanya bukan storyboard nanti namanya. Ya nanti jelaskan aja alurnya. Ya storyboard itu kan seperti jalan cerita ya. Tapi nanti kalau misalnya teman-teman ingin membuat game, ya ceritakan aja ya alurnya. Ya, jadi kalau namanya video itu kan ada pembukaan, ada inti dan ada penutup. Kalau game ya sama saja. Kalau game itu kan kita kalau game petualangan kan kita alurnya menaikkan level. Ya, menaikkan level dulu ya dengan beberapa item-item gitu kan. Terus kemudian dengan levelnya sudah meningkat baru kita melawan bosnya kan seperti itu kalau game ya, game RPG gitu. Nah, itu boleh ya. Terus kemudian kalau game versus ya boleh aja game versus. Misal ada game yang misalnya kita menjawab pertanyaan. Ya, jadi nanti bertingkat ya levelnya. Jadi semakin pertanyaannya meningkat, itu levelnya akan semakin bertambah atau semakin sulit. Nah, seperti itu ya, boleh silakan. Jadi teman-teman ini nanti multimedianya boleh video, boleh alat peraga, menggunakan alat peraga, boleh game ya. Nanti silakan proyeknya kita tentukan pada pertemuan yang kedua. Itu ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan bisa kita akhiri ya perkuliahan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini. Kita akhiri perkuliahannya dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah multimedia pembelajaran pada program studi Magister Pedagogi Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur. Video ini digunakan untuk sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.